Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Khalida Alhan dengan NIM 201914005 dari jurusan Ilmu Falak. Dalam video ini, saya akan membahas tentang tahap penyidikan. Tahap penyidikan terbagi atas 4 subjudul, yaitu 1. Sumber-sumber tindakan, 2. Tertangkap tangan, laporan dan pengaduan, 3. Proses penyelidikan, dan 4. Proses penyidikan. A. Sumber-sumber tindakan. Ada beberapa sumber tindakan yang dilakukan penyidik dalam penyidikan, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Angka 21 KUHP. Penggeledahan. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Penyitaan. Dalam Pasal 1/16 KUHP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. B. Tertangkap tangan, laporan, dan pengaduan. Berikut ini penjelasannya. Tertangkap tangan. Pengertian tertangkap tangan diatur dalam Pasal 1 Angka 19 KUHP. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Laporan. Pengertian laporan dalam Pasal 1 Angka 24 KUHP adalah laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pengaduan. Pengertian pengaduan dalam Pasal 1 Angka 25 KUHP adalah pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. C. Proses penyelidikan terbagi menjadi 1. Penyelidik, tugas dan wewenang, 2. Pemanggilan, pemeriksaan, tersangka, saksi, dan ahli. 1. Penyelidik, tugas dan wewenang. Penyelidik. Menurut Pasal 1 Angka 4 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan menurut Pasal 4 KUHP, bahwa penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Tugas. Tugas penyelidik adalah melaksanakan penyelidikan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 4 KUHP. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Wewenang. Wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHP yang dapat dilihat dalam slide berikut ini. Dua. Pemanggilan, pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli.
Pemanggilan. Pemanggilan merupakan salah satu upaya paksa dalam fase penyidikan selain penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan surat. Tujuan dari pemanggilan adalah sebagai salah satu upaya mencari bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana. Pemeriksaan. Pemeriksaan ialah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas. Tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, seseorang dinyatakan menjadi tersangka apabila ada bukti permulaan bahwa ia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Saksi. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pasal 1 Angka 26 KUHP. Ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 28 KUHP, dijelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. D. Proses penyidikan terbagi atas 10 sub pembahasan. 1. Penyidik, tugas, dan wewenang. Penyidik. Dalam pasal 6 ayat 1 KUHP ditentukan bahwa penyidik adalah pejabat Polri dan pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Tugas. Selain melakukan penyidikan, tugas penyidik adalah 1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya. 2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa. Penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik yang dari pejabat kepolisian negara. Wewenang. Wewenang penyidik yang dari pejabat kepolisian negara diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUHP. Dapat dilihat dalam slide berikut ini. 2. Penangkapan. Selain yang diatur dalam pasal 1 angka 20 KUHP, ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan diatur dalam pasal 16 hingga pasal 19 KUHP. 3. Penahanan. Jangka waktu penahanan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung diatur dalam pasal 24 KUHP sampai dengan pasal 29 KUHP, dimulai dari 20 hingga 50 hari. 4. Penggeledahan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, penggeledahan tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. 5. Penyitaan. Jika kita melihat definisi penyitaan yang terdapat dalam pasal 1 butir 16 KUHP, maka tindakan penyidik dalam melakukan pengambil alihan maupun penyimpanan benda-benda milik seorang tersangka merupakan bagian dari upaya paksa. Namun hal tersebut dibenarkan oleh hukum sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Hak-hak tersangka. Di antaranya yaitu hak untuk menghubungi penasihat hukum, hak menerima kunjungan dokter, hak diberitahukan keluarga penahanannya, hak dikunjungi keluarga, hak dikunjungi rekan kerja, hak berkirim surat, dan hak dikunjungi rohaniwan. 7. Bedah mayat. Autopsi dalam KBBI berarti pemeriksaan tubuh manusia yang tidak bernyawa melalui pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian. 8. Penggalian mayat. Yang dimaksud penggalian mayat menurut KUHP meliputi pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan. 9. Penghentian penyidikan. Alasan-alasan penghentian penyidikan yaitu tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum. 10. Pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan dan pra penuntutan. Penyerahan atau pelimpahan berkas perkara oleh penyidik diatur oleh pasal 8 ayat 2 dan ayat 3. Pengertian pra penuntutan dapat dibaca dalam penjelasan pasal 30 ayat 1 huruf A UU RI nomor 16 tahun 2004 yang berbunyi, pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.